Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga anak-anak ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap semangat belajar ya nak. Walaupun belajar dari rumah, kita harus tetap semangat dan melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang pelajar ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, pelajaran kita hari ini masih tetap di tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku. Dan pelajaran yang akan kita pelajari yaitu pelajaran IPA KD 3.8 dan 4.8. Di sini kita akan belajar pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan kita. Ya. Nah, di sini Ayah Beni mendapatkan kayu dari hutan. Hutan di Indonesia yang sering diambil pohonnya itu adalah hutan yang ada di Kalimantan. Nah, dahulu nak, hutan yang ada di Kalimantan ini sangat lebat dan merupakan paru-paru dunia atau penghasil oksigen. Tetapi yang terjadi sekarang, pohon-pohonnya mulai berkurang. Jadi hal itu disebabkan karena seringnya terjadi kebakaran hutan ataupun penebangan liar ya. Nah, di sini ada gambar, coba kamu perhatikan kenampakan hutan yang ada di Kalimantan pada gambar di bawah ini. Nah, di sini nampak ya keadaan hutan yang ada di Kalimantan pada tahun 1950, 1985, pada tahun 2000, pada tahun 2005, pada tahun 2010 dan pada tahun 2020. Di sini nampak kalau dia masih ada gambarnya yang berwarna hijau, itu berarti hutan tersebut masih tertutupi oleh pohon. Tetapi jika ada gambarnya yang nampak sedikit agak putih-putih itu nak, nah itu berarti pohon yang ada di hutan tersebut sudah mulai berkurang ataupun sudah nampak gundul ya. Nah, perkembangan pohon yang ada di hutan Kalimantan dari tahun ke tahun setelah kita amati dari gambar tadi, nah itu mulai berkurang ya atau semakin gundul. Hal tersebut disebabkan karena kebakaran hutan dan penebangan liar. Nah, dari gambar tadi yang setelah kita amati, marilah kita sama-sama menjawab pertanyaan yang ada di buku kamu ya. Sama-sama kita diskusikan. Nah, perbandingan kenampakan hutan pada tahun 1950 dan 2010, perbandingannya adalah pada tahun 1950, di situ setelah kita nampak pada gambar, seluruh wilayah Kalimantan tertutupi oleh pohon. Tetapi sedangkan pada tahun 2010 ada beberapa wilayah hutan yang sudah gundul ya, sesuai dengan apa yang kita amati nak ya. Jadi menurut kamu nak, mengapa kenampakan hutan pada tahun 1950 dan 2010 itu sangat berkurang? Nah, bagaimana pendapatmu? Nah, coba kamu jawab. Tetapi kalau menurut pendapat ibu,
kenampakan hutan pada tahun 1950 dan 2010 itu berkurang itu karena adanya terjadi kebakaran hutan dan penebangan liar ya. Kalau menurut Ibu seperti itu. Jadi, bagaimana kondisi hutan jika terjadi penebangan terus-menerus? Nah, kemungkinan yang akan terjadi hutan akan gundul, terjadinya pemanasan global, habitat hewan yang ada di hutan terganggu, dan manusia tidak dapat memanfaatkan kayu yang ada di hutan lagi ya. Nah, apa yang akan terjadi jika pohon di hutan semakin berkurang? Nah, jadi yang akan terjadi jika pohon yang ada di hutan semakin berkurang, itu sangat berdampak kepada hewan-hewan yang tinggal di hutan tersebut. Habitat mereka itu akan terganggu, dan manusia tidak dapat memanfaatkan kayu yang ada di hutan untuk membuat perabotan rumah tangga. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian hutan? Jadi ada dua cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian hutan. Yang pertama, kita tidak menebang pohon yang ada di hutan secara terus-menerus. Artinya, kita menebang pohon yang ada di hutan itu seperlunya saja. Ya. Yang kedua yaitu melakukan reboisasi. Reboisasi itu adalah penanaman kembali setelah kita mengambil pohon yang ada di hutan, kita harus menanamnya kembali. Itulah cara bagaimana kita menjaga kelestarian hutan ya nak. Nah, sikap apa yang harus dimiliki oleh seorang pengrajin kayu agar kelestarian hutan tetap terjaga? Jadi tadi para pengrajin kayu mereka mendapatkan kayu dari hutan. Jadi bagaimana cara mereka agar kelestarian hutan itu tetap terjaga? Jadi caranya ada dua ya. Jadi jika pengrajin kayu mengambil kayu di hutan, mereka harus mengambil seperlunya saja. Yang kedua, para pengrajin kayu harus melakukan reboisasi setelah mengambil kayu yang ada di hutan. Itulah sikap yang harus dimiliki oleh para pengrajin kayu agar mereka tetap bisa menghasilkan karya-karyanya dari kayu yang ada di hutan ya. Selanjutnya, ternyata keberadaan hutan itu sangat berpengaruh ya pada pekerjaan seorang tukang kayu. Untuk itu, hutan perlu kita jaga kelestariannya agar kita dapat memanfaatkan hasil yang ada di hutan tersebut dalam jangka waktu yang lama. Nah, di sini nak, pekerjaan ibu teman Beni adalah pengrajin cenderamata. Nah, cenderamata yang dibuat oleh ibu teman Beni itu adalah cenderamata yang dari barang bekas ya. Nah, ingin tahu ceritanya? Ayo dengarkan nih. Pekerjaan ibuku adalah pengrajin cenderamata. Cenderamata itu adalah oleh-oleh yang bisa kita bawa dari daerah ketika kita berwisata ya. Barang yang diciptakan ibunya adalah barang-barang dari barang-barang bekas ya. Cenderamata yang dihasilkan ibuku adalah tempat tisu dan gantungan kunci. Nah, jadi memanfaatkan barang-barang bekas menjadi suatu yang bernilai merupakan pekerjaan yang mulia. Di samping itu juga dapat mendatangkan uang, serta dapat menjaga lingkungan dari pencemaran yang berdampak buruk bagi kehidupan kita ya. Jadi jika kamu memiliki kemampuan untuk mengolah barang-barang bekas yang ada di rumah kamu, bisa kamu jadikan barang-barang yang bermanfaat. Nah, dari teks tadi
Mari kita sama-sama menjawab soal berikut ini. Apa produk yang dihasilkan ibu tersebut? Nah, sesuai dengan bacaan tadi, ternyata produk itu adalah barang yang dihasilkan ya. Barang yang dihasilkan dari ibu tersebut adalah tempat tisu dan gantungan kunci. Mengapa kita perlu memanfaatkan barang bekas? Nah, ibu tadi kan membuat tempat tisu dan gantungan kunci itu dari barang bekas. Nah, kenapa? Karena dengan memanfaatkan barang bekas, kita telah mengurangi sampah. Jadi, kegiatan itu juga merupakan kegiatan melestarikan sumber daya alam, ya. Nah, di sini Nak, apa yang dapat dicontoh? Sikap apa yang dapat dicontoh dari pengrajin barang bekas tadi sesuai dengan teks bacaan? Jadi sikap yang dapat kita contoh adalah sikap kreatifnya dari ibu tersebut, rajin, dan ibu tersebut itu termasuk peduli terhadap lingkungan, supaya lingkungan yang ada di sekitar tempat tinggal dia tidak tercemar oleh sampah-sampah. Nah, jadi makanya ia pergunakan ya, bermanfaat jadinya ya. Selain mengolah sampah menjadi cenderamata, di sini ada cara lain yang dapat kita lakukan untuk mengolah sampah. Nah, cara yang pertama adalah dengan cara reduce. Reduce itu artinya mengurangi pemakaiannya ya. Misalnya kita harus sebisa mungkin mengurangi pemakaian barang-barang kemasan. Yang kedua yaitu dengan cara reuse. Reuse itu memakai kembali. Nah, kita bisa memakai kembali. Misalnya kita harus sebisa mungkin menggunakan barang-barang yang bisa dipakai kembali. Hindari pemakaian yang disposable, artinya sekali pakai ya. Berikutnya yang ketiga yaitu dengan cara recycle. Recycle itu mendaur ulang. Nah, kita bisa memakai kembali. Misalnya kita sebisa mungkin menggunakan barang yang bisa didaur ulang untuk kita jadikan barang-barang yang bermanfaat ya, seperti yang dilakukan ibu pengrajin cenderamata tadi ya. Yang keempat yaitu dengan cara replace. Replace itu artinya mengganti. Nah, jadi kita bisa mengganti ulang. Misalnya gantilah barang-barang yang hanya sekali pakai dengan barang yang lebih tahan lama. Nah, jadi mengolah sampah itu Nak termasuk kegiatan melestarikan sumber daya alam, karena kita menggunakan barang-barang bekas yang tidak berguna seperti sampah atau seperti tempat botol plastik. Nah, itu kan mencemari lingkungan. Tetapi apabila kita memanfaatkannya, berarti kita termasuk melestarikan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Terima kasih. Sampai disinilah pelajaran kita. Semoga bermanfaat ya Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.